Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang satu apapun ya. Kita berjumpa lagi di minggu ketujuh ya. Kalau kemarin kalian sudah hafalan surat Al-Ikhlas dengan baik ya, yang belum juga Bapak tunggu ya. Tolong dihafalkan ya, jangan dibaca sayang ya, karena surat Al-Ikhlas kan sedikit ya, pendek. Jadi yang belum ya masih Bapak tunggu ya. Yang sudah setoran juga baik, sudah bagus-bagus bacanya ya. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda sudah membimbing putra putrinya dengan baik ya, tentang hafalan surat Al-Ikhlasnya ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita doa dulu ya. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Iya. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Warzuqni fahman, ya Allah berilah aku rezeki kepahaman. Wa amalan mutaqabbalan, ya Allah, dan terimalah amal-amal ibadahku. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak untuk sesi materinya ya. Ya, Bapak ingatkan, untuk bulan Maret kita sudah mau ulangan umum lagi loh. Udah siap belum? Bapak harap kalian sudah siap ya, karena kan nanti penentuan kenaikan kelas ya. Jadi nanti ulangannya 2 kali nih, bulan Maret sama bulan Juni ya, kalau nggak salah bulan Juni. Jadi di Maret ini pertengahan semester ataupun PTS, dan bulan Juni ulangan kenaikan kelas. Nah, jadi Bapak harapkan dari mulai sekarang kalian harus pinter-pinter belajarnya, harus rajin-rajin belajarnya. Supaya apa? Supaya kalian cerdas dan pandai. Ya anak-anak ya, siap belajarnya? Oke, ya. Anak-anak Bapak pasti pinter-pinter semua ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya untuk hari ini, yaitu tentang pesan surat Al-Ikhlas. Nah, apa sih isi pesan dari surat Al-Ikhlas itu? Nah, di sini sudah ada bacaannya. Mari kita baca bareng-bareng anak-anak. Nah, di sini Q dan huruf S ini adalah singkatan dari Quran surat. Ya, jadi kalau ada tulisan Q dan S, jangan dibaca QS. Tapi ini adalah singkatan dari Al-Quran surat. Nah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Quran surat Al-Ikhlas berisi pesan iman kepada Allah yang Maha Esa. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Sekali lagi ya anak-anak ya, kita baca bareng-bareng. Quran surat Al-Ikhlas berisi pesan iman kepada Allah yang Maha Esa. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Bisa anak-anak membacanya? Iya. Iya, kalau yang belum bisa dieja dikit-dikit ya. Ini singkatan dari Quran surat ya. Al-Ikhlas berisi pesan iman kepada Allah yang Maha Esa. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, dibaca-baca kembali sayang ya. Ya, jadi Bapak terangkan ya. Setelah kalian membaca, Bapak terangkan. Nah, jadi surat Al-Ikhlas ini ya, kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Karena
surat ini ya menunjukkan akan keesaan Allah. Gimana tadi kemarin bunyinya? Ya, Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, tuh yang pertama ya. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakan bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa. Ya, Maha Esa itu artinya ya hanya satu. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Allah itu dua, ya kita nggak boleh menerima ya. Karena Allah itu hanya satu. Tidak perlu teman, tidak perlu saudara, tidak perlu ayah, tidak perlu bunda, itu tidak ya. Allah hanya satu sendirian hidupnya. Ya, itu Esa satu. Jadi kalau ada Tuhannya 3, 2, ya itu berarti bukan Allah. Sayang ya. Jadi Allah itu hanya satu. Satu itu tunggal. Tunggal itu Esa ya. Ya, paham anak-anak? Iya, pinter, ya, hebat. Ya. Jadi dalam surat Al-Ikhlas ini menerangkan bahwasanya Allah itu Esa ya. Ikhlas itu ya berarti dari kata Esa ataupun tunggal ya. Ya. Kemudian ayat yang kedua apa itu? Kemarin hafalannya sengaja nih Bapak nggak tunjukin. Ayo apa? Ayat yang kedua apa? Ayat yang kedua pertama kan Qul huwallahu ahad. Yang keduanya? Ayo. Ya, yang keduanya Allahus Somad. Apa anak-anak? Allahus Somad. Artinya ya Allah yang dibutuhkan. Artinya apa? Kalau kita minta pertolongan, kalau kita meminta kebutuhan ya, Allah lah yang mempunyai segala-galanya. Jadi kita pingin sehat, Allah yang punya. Kita pingin apa? Uang. Oh iya, Allah yang punya uang. Yang punya uang kan ayah sama mama. Iya, ayah sama mama yang bekerja. Adapun uangnya ya itu didapat dari setelah bekerja, dan Allah yang memberi rezekinya. Jadi kalau Allah tidak memberi rezeki, maka ayah bunda kita tidak punya uang ya, tidak punya beras, tidak bisa makan kita. Nah, makanya kita selalu berdoa, selalu minta kepada Allah supaya orang tua kita dicukupi rezekinya. Rezeki itu bukan hanya uang loh. Ingat anak-anak, rezeki bukan hanya uang ya. Uang itu ya hanya sebagian dari rezeki. Nah, perlu kita ketahui rezeki itu ya selain uang, kesehatan kita ya. Badan kita ini, kesehatan badan kita itu adalah rezeki ya. Nah, kita bisa belajar seperti ini juga sama rezeki. Coba teman-teman kita lihat di sana. Ada yang sakit kan? Nah, berarti sama Allah tidak diberi rezeki kesehatan. Nah, kita wajib bersyukur, berdoa. Alhamdulillah. Ya, wasyukurillah ya. Nah, jadi kita diberi rezeki kesehatan, diberi rezeki ilmu, diberi rezeki bisa belajar dan lain-lain ya. Jadi semua kenikmatan itu namanya rezeki ya. Semua apapun bentuknya nikmat yang Allah berikan itu namanya rezeki. Ya, termasuk kita hidup. Ya, ini juga rezeki. Coba yang sudah mati, apakah masih belajar? Iya, enggak belajar lagi. Yang sudah mati bukan belajar lagi, tapi mereka sedang ditanyai sama malaikat Mungkar dan Nakir. Kamu udah sholat belum? Nah, kata malaikat begitu. Ayo, tadi yang sholat subuh siapa? Oh, jangan-jangan ini kesiangan ya. Ya enggak ya. Anak bapak pinter-pinter semua, soleh-soleha ya. Mantap ya. Ya, kita kembali lagi sini sayang ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah itu Maha Esa ya. Allah itu tempat untuk meminta, karena
Allah itu yang mempunyai segala kebutuhan. Dan kemudian ayat yang ketiga, apa ayat yang ketiga? Tadi ayat yang kedua adalah Allahu Samad. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Lam yalid walam yulad, ayat ketiga, ya. Dialah Allah yang tidak dianak peranakan. Artinya apa? Allah itu tidak beranak. Allah juga tidak punya anak. Artinya apa? Allah itu tidak punya orang tua. Allah itu tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya istri. Allah itu hanya sendirian. Kesepian dong, Pak? Tidak, ya. Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Allah tidak perlu ditemenin, ya. Allah juga tidak perlu dibantuin. Jadi Allah itu sendirian saja. Makanya esa. Tidak ada apapun, tidak perlu apapun, dan tidak perlu siapapun, ya. Esa, sendirian saja, ya. Allah itu tunggal, ya. Tidak perlu siapapun, tidak perlu apapun. Enggak kayak kita, ya. Kalau kita mah, ya, butuh makan, butuh mama, butuh ayah, ya. Butuh mamah bunda, ya. Kalau Allah tidak perlu, ya. Allah hanya sendirian saja, ya, itu. Itulah makanya Allah itu raja segala raja, Malikin Nas, ya. Dalam surat An-Nas dijelaskan Malikin Nas, atau dalam surat Al-Fatihah Malikin Nas, ya. Raja segala raja dari semua makhluknya. Itu ya anak-anak, ya. Jadi Bapak ulang lagi, pesan yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu adalah apa tadi? Yaitu mengesahkan Allah, ataupun Allah itu Maha Esa. Oke anak-anak, ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Karena Bapak mau rapat, ya, bersama kepala sekolah, ya, Bapak minta doanya ke teman-teman semuanya, ya. Karena kakak kelas kita, ya, mungkin kalau untuk kelas 1 ada yang ikut nggak, ya? Kita akan mengikuti, sekolah kita akan mengikuti lomba FLSN, ya. Jadi doakan oleh teman-teman supaya nanti yang terpilih ikut lomba bisa mendapat juara dan ilmunya manfaat. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, ya. Untuk tugas kalian hari ini, ya, tolong jawab pertanyaannya, ya. Di sini di halaman 52, ya, yang ini, ya anak-anak, ya. Ayo berlatih. Nah, tolong kalian tulis di buku tulis, ya. Kemudian dijawab. Kemudian ayah, bunda, ya, tolong fotokan, kirim ke WA saya, ya. Ya, anak-anak, tolong ini ditulis ulang di buku tulis, anak-anak, ya. Kemudian dijawab. Kemudian ayah, bunda, tolong fotoin, kirim ke saya secara japri, ya. Atau ayah bundanya mau ngajarin putra putrinya mengetik di handphone, ya. Bapak juga sediakan soal ini ada di Google Form, ya, yang bisa diklik di bawah video ini, sayang, ya. Ayah bunda tolong bantu putra putrinya untuk menulis dan mengisi, ya. Bukan ayah bundanya yang mengisi dan yang menulis, ya. Nanti akan ketahuan ini, ya, tulisannya siapa ini, tulisan putra putrinya atau tulisan ayah bundanya, ya. Oke, ya. Karena di sini akan ketahuan, Bapak bisa melihat, ya. Oke, anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, untuk materi hari ini Bapak cukupkan karena Bapak akan mengikuti rapat kepala sekolah. Semoga yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua dan ilmu kalian bisa bermanfaat dunia akhirat dan bermanfaat pula bagi Bapak, ya. Bapak cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.